Halo guys, kita sampai ke 5 ya. Tes berikutnya. Aduh, tukang ketoprak lewat guys, berisik banget. Ting 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 ting. Oke, di sini gue mau ngajarin tentang Three Demon of gue lupa namanya apa guys. Gue taruh di sini aja. Jadi intinya semua emosi, semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu rasakan terpampang di tubuhnya gitu. Oke. Jadi sedih, kalau orang sedih mau katanya begini, hidungnya naik begini gitu ya. Itu karena dia sedih. Itu nggak bisa kamu tahan. Itu emang udah begitu, nggak bisa ditahan. Oke. Terus ada juga yang kamu lagi marah, tremor, napas begitu, itu nggak bisa ditahan. Itu psikosomatisnya marah. Itu satu lagi psikosomatisnya orang nangis. Nah, psikosomatisnya orang panik, ya begitu, deg-degan, mau pingsan, mau jatuh, terus ngerasa badan sempoyongan, ngerasa nggak kayak diri sendiri, ya itu psikosomatisnya orang panik. Namun tenang saja, jangan takut karena nggak ada orang yang mati gara-gara panic attack. Nggak ada guys. Misalkan search di Google, saya udah ngomongin dari 2014 ya. Nggak ada orang yang mati gara-gara panic attack. Panic attack nggak bahaya. Kecuali kamu lagi panic attack terus kamu lari di tengah jalan tol, terus nyamar jadi pohon. Ya, mungkin bisa mati kalau kayak gitu. Cuman kita bahas lagi masalah gejala fisik di saat kamu merasakan emosi. Saat kamu sedih, kamu nangis, mata kayak gitu. Terus kamu takut gak? Enggak kan? Di saat kamu marah, kamu deg-degan. Kamu tahan marah karena biar nggak malu, tangan kamu tremor. Kamu takut gak? Enggak. Tapi kenapa pas kamu anxiety atau pas kamu panic attack, kamu takut? Kamu takut rasa itu datang lagi, kamu takut psikosomatis itu datang lagi. Dan begitu kamu takut, kamu tidur, besoknya kamu takut lagi kalau anxiety itu datang lagi. Ya kan? Dan kamu coba ngelupain itu, dan makin kamu lupain, besoknya apa? Makin takut lagi. Jadi jangan dilawan guys. Anxiety itu bukan untuk dilawan. Anxiety itu untuk dilewati. Itu hanya emotion. Emotion selalu bergerak gitu. Jadi tenang, itu bakalan lewat. Oke, bakal emang ada masa-masanya. Kalau psikiater bilang episode, oh lo lagi ngalamin episode depression, oh lo lagi ngalamin episode panic. Maksudnya episode itu hanya berlangsung dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi nggak akan selamanya. Yang bikin lama adalah anxiety disorder. Oke, sekarang ngebahas soal perut. Kenapa perut? Baik lagi ya kayak yang tadi ya. Guts. Do you have guts? Guts itu adalah bahasa Inggrisnya orang itu kalau ngomong lo punya nyali nggak? Lo berani nggak? Nah, guts itu artinya ada dua. Satu nyali, yang satu lagi adalah perut. Jadi istilahnya dia ngomong do you have guts? Dia maksudnya perut lu kuat gak? Perut lu kuat gak untuk ngelewatin ini? Gitu. Lo punya nyali nggak? Jadi nyali sama perut itu dalam hal yang sama. Dan orang bule udah tahu soal itu. Udah ada di bahasa mereka. Masalahnya kamu tahu nggak? Baru tahu kan? Makanya subscribe guys. Loncengnya dinyalain. Oke? Jadi dapat pelajaran terus. Oke, sekarang perut. Sekarang kita ngasih ini ya. Ngasih percobaan ya. Coba kamu ketawa. Kamu pilih di YouTube film yang lucu atau nonton film yang lucu. Kamu ketawa selama 30 menit nggak berhenti. Apa yang terjadi? Perut kamu sakit. Tuh kan? Aduh, udah dong, gue sakit di perut gue, ketawa mulu, ya kan? Terus pernah jatuh cinta sama seorang cewek atau cowok, terus kata orang bule bilang, I feel the butterfly in my stomach. Jadi kayak ada kupu-kupu di perutnya. Ya itu kata orang jatuh cinta rasanya kayak gitu. Jadi balik lagi, semua emosi ngaruhnya ke perut. Perut itu tuh kayak otak kedua kita lah. Nah, terus kalau orang anxiety gimana, Rick? Oh ya, kalau orang anxiety itu dia kan waspada. Waspada tuh gimana sih, kayak ada apa nih? Ya, waspada kan? Orang waspada itu kayak begitu, semuanya mengeras. Dan bagian mana yang paling mengeras? Bagian depan tubuh. Karena dia waspada. Karena seperti di video sebelumnya saya bilang, udah seperti ketemu singa. Ya, di saat kamu ketemu singa, badan kamu siap untuk fight. Dan begitu badan kamu siap untuk fight, kamu memberikan semua ototnya yang di depan kenceng. Otot muka kencang, leher kencang, bikin sesak napas, dada kenceng, perut ketekan ke atas. Jadi GERD kamu kumat.
lambung kamu yang tadinya begini jadi semua kenceng guys, ya. Dan itu ngancurin tutup panci lambung. Saya nyebutnya tutup panci lambung aja ya, maksudnya biar kamu gampang. Ada sebutan ilmiahnya sih, mana itu. Dan itu yang ngebuat kamu GERD. Oke, sini insert sedikit ya, kita insert sedikit masalah GERD. GERD itu adalah, jadi kalau kamu masak, ini lambung kamu masukin makanan, di atasnya ada tutupnya nih guys, di atas lambung. Nah, lambung ada tutupnya nih, ini tutup panci lambung ya. Jadi saat kamu masukin makanan, dia kebuka, makanan masuk, ditutup lagi. Terus dimasak di lambung nih, sama acid. Gitu ya. Nah, ntar baru keluar lewat usus dari bawah. Jadi setelah dicerna lewat usus dari bawah. Nah, GERD itu yang rusak itu otot ininya guys, tutup pancinya yang rusak. Tutup panci rusak. Jadi ini tutup panci, dia kebukanya segini. Jadi tetap kebuka dikit. Atau kebuka banyak. Kalau kebuka banyak, kalau kamu berdiri dalam posisi tegak, maka yang keluar tuh gas lambungnya dong. Jadi sama kayak kamu masak air, uap air panasnya itu naik ke atas. Itu kan panas ya. Jadi badan kamu ngerasa panas, ini ada aliran darah panas dari sini ke atas ke tenggorokan, dan dia di sini tenggorokan kan belok ini ya. Nah di sini kadang juga suka kenapa-kenapa, telinga nging apa segala macem. Nah itu yang bikin mata blur segala macem. Nah itu GERD. Oke, itu GERD. GERD tuh gara-garanya hanya satu tutup panci lambung yang kebuka. Dan kalau kamu tiduran GERD dia kebuka, berarti cairan lambungnya keluar, atau dia istilahnya kayak gitu, kayak apa ya, gue kan singkatan dari reflux tau ya, jadi naik ke atas, jadi cairannya kayak dipencet naik ke atas, itu reflux. Jadi cairan lambung kamu gitu naik ke atas balik lagi, itu reflux, itu panas di sini. Nah cuman kebanyakan bagi orang udah sembuh GERD, biasanya mereka stay di dyspepsia, di level dyspepsia. Jadi GERD udah sembuh cuman masih ada dyspepsia. Dan dyspepsianya itu apa? Kalau yang dyspepsianya organik ya disembuhin pakai obat dokter, itu nggak ada cara lain. Tapi kalau dyspepsianya fungsional, nah kamu terusin nonton video kayak gini ya, karena saya tidak memberikan penyembuhan medis, tapi saya menyembuhkan penyembuhan non medis dengan cara-cara non medis seperti perubahan pola pikir, perubahan pola makan, hidup, dan lain-lain. Kalau masalah medis, saya bukan dokter, tanya sama dokter, oke? Jangan tanya sama saya, nanti saya sembuh gitu doang, sembuh. Oke, terus intinya gimana sih biar nggak khawatir? Intinya adalah kamu harus pasrah guys. Kamu harus balik lagi ke yang sebelumnya, kamu harus pasrah. Ada rumusnya gini. Semakin banyak yang kamu lepaskan, semakin banyak kamu bahagia. Semakin dikit yang kamu lepas, semakin dikit kamu bahagia. Itu rumusnya tuh. Diingat ya guys. Jadi kalau kamu lepas semua rasa kekhawatiran kamu, kekhawatiran soal anak, kekhawatiran soal umur pendek, khawatir soal penyakit, khawatirin itu, duit, hutang, makin banyak kamu lepas, makin banyak kamu bahagia. Oke? Dan penyembuhan anxiety ini adalah gimana caranya kamu bahagia. Oke, saya ngajak kamu agar tidak di posisi stres terus. Kita taruh stress level ada dari 0 sampai 100 ya. Anxiety level taruh deh dari 0 sampai 100. Orang NC normal, orang-orang normal, level khawatirnya mereka cuma 20-30 per hari. Karena yang mereka khawatirkan cuman gue bisa makan atau enggak, pekerjaan gue oke apa enggak, gue dimarahin apa enggak sama bos. 20-30%. Atau kalau ibu-ibu berarti, ini anakku rese banget sih, gak mau tidur, ini anakku kok gak mau belajar ya, cuma 20-30%. Tapi bagi kamu yang menderita anxiety, apalagi yang masih yang parah, apalagi yang masih takut akan kematian, tiap hari stress anxiety levelnya dia itu 100. Karena orang-orang takut makan apa, kamu khawatirnya gue mau mati gitu, kamu mentok terus, kamu nggak relax ya nggak sembuh lambungnya, malah makin parah. Oke? Dan bagi kamu juga yang masih merhatiin ciri-ciri dyspepsia gimana, ciri-ciri GERD kayak gimana, ciri-ciri anxiety gimana, kamu bisa baca di deskripsi di bawah ya, di deskripsi di video ini kamu klik aja nih tanda panah di sini atau di sini ya, ada tanda panah tuh, kamu klik aja di situ, kamu bisa baca, udah saya taruh tuh gimana cara ngebedain antara gejala GERD, gejala anxiety, dan gejala panic attack. Oke? Cara yang kedua adalah ada namanya lontakan otak. Saya bilangnya itu ya, saya bilangnya lompatan otak lah, saya nggak tahu nama aslinya apa. Jadi adalah gimana di saat suatu tertentu kamu fokus ke hal yang kamu nggak mau, misalnya kamu fokus ke kematian, biasanya itu hal yang kamu nggak mau kan, terus kamu kayak langsung kayak tertarik gitu. Nah itu ada caranya.
Caranya adalah kamu menggunakan teknik lompatan otak. Jadi kamu melakukan hal-hal yang otak kamu kaget. Jadi seperti dengan cara teriak dan joget. Contohnya adalah seperti Michael Jackson deh. Terus langsung joget. Itu hilang. Serius, pemikiran kamu dari fokus sana langsung hilang, langsung ke distract gitu. Ke distract entah mikir gimana, kayak otak kamu sempat bingung. Karena kamu lagi fokus, tiba-tiba kamu melakukan hal-hal yang tidak sesuai sama pattern kamu biasanya. Itu namanya lompatan otak. Jadi otak kamu yang tadinya dadanya mikirin kesini, tiba-tiba kamu joget ambil teriak tuh, gitu langsung, ini gue kemana ya, fokusnya kemana ya gitu. Nah rencananya emang gitu. Karena kalau kamu terusin, kamu bisa fokus ke sana dan kamu bisa panik dan memperburuk suasana kamu gitu, dan memperburuk anxiety kamu. Kamu tadi cuma anxiety doang jadi panik, dan dari panik jadi GERD, dan dari GERD kamu anxiety lagi, GERD lagi, terus aja gitu guys. Jadi itu bener-bener kamu coba lakuin deh, bener-bener. Jadi kalau kamu lagi fokus kemana, langsung mikir, joget itu langsung hilang. Itu hilang, langsung kayak otak kamu langsung, ini apa sih gitu. Nah, abis itu baru kamu tata lagi. Oke, lo jangan fokus ke sana, lo fokus ke sini, which is ke hal yang kamu mau. Terus ada satu lagi, menghabiskan energi, seperti yang saya bilang, gitu. Itu menghabiskan energi. Itu perlu dilakukan juga. Oke, terus kita bahas sedikit soal GERD, anxiety, dan panic attack. Ini bonus ya. Seperti yang bilang tadi, ada di deskripsi, tinggal dibaca. Cuma saya mau bahas di sini. Soal GERD, kita ngomong soal GERD dulu. GERD itu adalah sensasi lambung. Biasanya muncul kalau kamu telat makan. Jadi kamu makan udah 4 jam yang lalu. Atau kamu makan makanan yang dilarang. Seperti pedas, berlemak, bersantan, susu, kacang-kacangan, sambal, makanan yang mudah dicerna. Ya, makanan yang mudah dicerna itu hanya untuk orang yang lambungnya sakit, guys. Oke, kalau lambung kamu nggak sakit, tapi otak kamu yang kenapa-napa, atau kamu dispepsia fungsional, berarti kan lambung kamu nggak apa-apa. Kamu nggak usah makan bubur, ya, karena bubur itu mudah dicerna. Jadi perut kamu kosong lebih cepat kalau kamu makan bubur. Jadi kalau kamu yang masih makan bubur pagi-pagi, kemungkinan jam 11 kamu udah kumat tuh anxiety. Yang setuju tunjuk tangan. Dan dari itu biasanya GERD akan hilang jika kamu sendawa. Kamu kentut, keadaan membaik. Itu GERD. Terus kamu pukul di sini, kamu tekan, itu sakit atau malah tambah parah kayak gitu. Keadaannya malah tambah parah kalau kamu tekan di ulu hati. Nah, itu berarti kamu GERD. Oke. Sekarang kita ngomong kalau anxiety. Panic. Kita ngomong kalau panic. Panic itu nggak ngaruh. Kalau kamu lagi panic, kamu tekan di mana nggak ngaruh. Satu. Panic itu biasanya akan hilang dalam hitungan waktu 10 menit. Itu akan berkurang sendiri. Itu panic. Terus gejala panic segera membaik jika kamu masuk ke safe house kamu. Kamu tahu safe house kan? Safe house itu misalnya tempat yang kamu rasa aman, seperti rumah sakit, rumah kamu sendiri, mobil kamu sendiri, pelukan pacar, celah. Ya pokoknya gitu. Jauh dari tempat-tempat yang kamu anggap safe, rasanya itu langsung hilang. Atau kamu ketemu dokter, langsung hilang. Itu kamu panik. Ya. Tapi kalau gejala masih ada, mungkin GERD. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin anxiety. Anxiety itu adalah gejala yang muncul jauh sebelum kamu pergi. Ya, itu anxiety. Gejala anxiety akan menghilang jika kamu berhasil meng-cancel perjanjian kamu. Ya, ngerti? Jadi misalnya kamu diajak sama teman kamu, kita buka puasa yuk besok di mall, terus kamu anxiety, aduh gimana gue kalau kumat. Dan begitu kamu bisa cancel itu acara, gue nggak bisa deh, gue lagi mau latihan salto. Terus kata teman kamu, ya udah silakan latihan salto. Kamu jadi apa? Jadi ninja. Iya, jadi ninja Hattori gitu. Dan itu begitu teman kamu setuju, perasaan anxiety kamu akan menurun. Dan itu adalah anxiety, guys. Itu bukan panic, bukan GERD, itu adalah anxiety. Jadi gejala anxiety akan menghilang setelah kamu cancel janji. Dan gejala anxiety muncul setelah kamu punya janji atau kamu punya rencana. Misalnya mau ke kondangan, mau ke mall, mau ke jalan-jalan sama teman kamu, itu langsung muncul gejalanya. Langsung perasaan gak enak, deg-degan, kalau gini gimana. Nah, itu anxiety, guys. Oh, dan ada satu ciri-cirinya lainnya, adalah kamu tidak bisa mengontrol diri kamu. Kalau kamu panik, kamu tidak bisa mengontrol diri kamu. Tapi kalau kamu anxiety, kamu masih bisa mengontrol diri kamu, cuman skillnya berkurang. Jadi seperti skill sosialisasi kamu berkurang. Kamu lebih menghindari pembicaraan, menghindari sosial, menghindar dari teman-teman kamu. Jadi kamu kayak nggak jadi diri kamu sendiri, itu anxiety. Tapi kalau panik, kamu kayak semacam kehilangan kendali atas diri kamu selama 10 menit.
gitu, dan semuanya dingin dan kamu cuma diem segala macam, itu panic. Ya, udah tahu ya bedanya antara anxiety, panic, dan GERD. Oke, pertanyaan saya, mana dulu yang disembuhkan? Ayo. Panik pasti dari GERD, pasti dari anxiety. Oke, nggak mungkin kamu panik tanpa anxiety. Dan anxiety memperburuk GERD. Anxiety membuat kamu yang dispepsia, GERD, atau penyakit lainnya, stres, atau apa, itu nggak bisa sembuh-sembuh. Kamu bisa nyembuhin lambung, gampang. Kamu ke dokter sembuh, kamu minum obat sembuh, banyak obat apa ya, dari obat dokteran sampai obat non kedokteran, atau kamu ke dukun sembuh, disembur sembuh, mungkin itu lambung. Tapi kalau anxiety-nya masih ada, kamu akan tetap tuh sakit lambung, karena rumus yang waktu saya bilang tadi, dimana kalau rasa cemas, asam lambung nyemprot. Ini guys masalahnya. Jadi kalau kamu tidak merubah pola pikir kamu masih pola pikir anxiety, kamu susah sembuh dari penyakit lambung. Apalagi kamu masih panik, ya. Jadi anxiety dulu yang disembuhkan guys. Atau kamu pengen, Dek, gue mau nyembuhin dulu lambungnya, ya silakan aja. Kamu bisa ke dokter, minum obat. Kamu minum obat dispepsia aja, minum obat apa kayak Promah gitu ya. Setiap hari itu bisa ngebuat kamu kekurangan asam lambung, dan akhirnya bakteri yang lain jadi buas. Itu udah jadi apa ya? Jadi penyakit baru lagi. Atau kamu mau ke dukun, disembur setiap hari, sembuh. Ntar minggu depan sakit lagi perut, ke dukun lagi, Ntar minggu depan kamu mikir yang buruk-buruk, perut sakit, ke dukun lagi, disembur gitu. Kapan mau sembuhnya? Yang kayak dukunnya guys, lu nya kagak. Lu tuh habis iya. Atau mau di hipnoterapi tiap hari, tiap minggu, kamu aman, santai aja, relax aja. Terus ntar nyampe rumah kamu relax. Kamu nonton TV, bang, orang meninggal dunia, kumat lagi gitu, lagi hipnoterapi lagi gitu ya gitu. Serah sih, kalau saya sih ngerubah pola pikir ya gitu. Kecuali ya kalau emang mau hipnoterapi, belajar hipnoterapi. Kalau emang pengen nyehatin badan, ya nyehatin badan, jangan pakai obat, nyehatin, olahraga, pola tidur dijaga, pola makan dijaga, sering seneng, jangan terlalu khawatir, kayak gitu-gitulah. Itu kalau kamu mau sehat. Oke? Jadi jangan khawatir, nggak ada orang yang mati gara-gara anxiety. Dan jangan khawatir, anxiety ini nih hanya apa ya, pikiran kamu error. Udah, that's it. Cara pikir kamu error. Dan bodohnya kamu adalah kamu memakai otak kamu terus, padahal udah tahu error masih dipakai terus. Heran. Nah itulah. Dan ketiga adalah kecanduan, cara berpikir yang salah. Jadi kamu kayak orang kecanduan nonton film horor, nah kamu kecanduan di teror sama anxiety. Gak enak. Iya sih, juga tahu teror sama anxiety itu parah banget. Cuman nggak tahu kenapa kalau anxiety nggak ada, kayaknya ada yang kurang gitu ya nggak guys? Nggak lah guys, bercanda. Kalau kamu udah sembuh, oh ya ada yang nanya, Rick gimana sih rasanya kalau udah sembuh dari anxiety? Sejujurnya ya, rasa udah sembuh dari anxiety itu nggak ada rasanya. rasanya nggak ada, udah nggak ada rasanya. Sembuh dari anxiety nggak ada rasanya. Apa ya, mau ke mall ya ke mall, nggak ada rasanya. Mau ke mall ke mall, mau ke Cibubur ya ke Cibubur, mau nginep ya nginep, mau apa ya, ikutan demo, nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa. Jadi sembuh dari anxiety nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa khawatir, biasa aja, nggak ada rasa apa-apa gitu. Oke? See you next video. Bye. Pusing gue ngorok. Ngopi dulu guys.